Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Pak Yakobo, si jabat di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Untuk materi ataupun topik hari ini, kita akan mempelajari mengenai biaya standar. Oke, teman-teman masih ingat flexible budget di pertemuan minggu lalu? Nanti akan disinggung ya di beberapa slide. Jadi teman-teman tetap harus ingat dan juga tetap harus fokus di dalam setiap slide-nya. Oke, next. Untuk mempelajari biaya standar, kita harus paham dulu konsep dan juga dasarnya. Nah, setiap kali saya mengajar, saya ingin teman-teman paham dulu konsep ataupun tujuan dari mata kuliah ataupun materi yang akan diajarkan. Nah, karena ini biaya standar, ya, teman-teman harus paham dulu mengenai pengertian. Ya, biaya standar itu adalah biaya yang seharusnya terjadi untuk membuat ataupun memproduksi barang ataupun jasa. Ya, biaya standar ini sudah ditentukan sebelum proses produksi dimulai atau dilakukan. Jadi sederhananya, unsur-unsur biaya di dalam pembentukan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa. Itu ya teman-teman. Saya kira paham ya. Kemudian, konsep yang kedua, ada beberapa alasan, dan di sini saya jelaskan ada 2 alasan untuk menetapkan biaya standar. Pertama itu adalah perencanaan dan pengendalian, yang dimana kita ketahui teman-teman, sistem biaya standar ini itu dapat memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memperbaiki ukuran kinerja. Dengan kata lain, ya, biaya standar yang ditentukan lebih dulu itu sebagai perencanaan, itu bisa dikombinasikan nanti dengan biaya aktual ataupun akrual yang sudah terjadi sebagai dasar pengukuran kinerja. Ingat kan, dengan flexible budget ada aktual, kemudian ada fleksibel. Nah, di ujungnya pertama sekali itu ada planning ataupun perencanaan. Oke, next. Alasan yang kedua itu mengenai perhitungan harga pokok produk. Nah, dalam biaya standar, ya, sistemnya, biaya-biaya yang dibebankan pada produk dengan menggunakan standar harga dan kuantitas itu dibagi menjadi 3 konsep biaya. Pertama itu bahan baku langsung, kedua itu upaya tenaga kerja langsung, ketiga itu biaya overhead. Karena tadi di awal biaya-biaya yang dibebankan itu mengacu pada standar harga dan standar kuantitas, ya. Kalau standar harga itu apa Pak kira-kira? Standar harga itu mengacu pada jumlah harga yang seharusnya dibayarkan untuk jumlah input yang digunakan, ya. Jadi harga yang sebenarnya teman-teman ya. Kemudian untuk standar kuantitas itu mengacu pada jumlah input yang seharusnya digunakan per unit. Ini menyangkut tentang efisiensi, ya. Sampai di sini paham? Oke, gak usah bingung, kita lanjutlah dulu ke slide berikutnya. Nah, kemudian teman-teman, jenis-jenis standar dan biaya itu ada beberapa jenis. Secara umum ada 2 jenis standar. Ya, pertama itu adalah standar ideal, yang kemudian itu adalah standar yang ingin dicapai. Apakah yang dimaksud dengan standar ideal? Ada yang tahu nggak? Standar ideal itu membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika semua beroperasi secara efisien. Misalnya, ya, tidak ada mesin yang rusak, menganggur, atau kurangnya keterampilan untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi standar yang saat ini dapat tercapai itu adalah kebalikannya. Ya, artinya segala sesuatu dilakukan secara efisien, tetapi diberikan kelonggaran untuk kerusakan normal, gangguan, kurangnya keterampilan, dan lain-lain ya. Jadi ada 2 tadi ya, standar ideal dan standar yang saat ini dapat dicapai. Sudah tahu bedanya ya? Setelah memahami
standar, jenis-jenis standar. Sekarang kita belajar mengenai biaya-biayanya ya. Apa-apa aja unsur-unsur di dalam standar per unit ya. Ada biaya bahan baku langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead ya. Itu setiap unit itu akan mencakup 3 hal tersebut ya. Biaya baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ya, saya singkat dengan BTKL, itu bersifat variabel. Tahu kan variabel? Itu bersifat ya, berubah-ubah sesuai dengan jumlah unitnya. Sedangkan biaya overhead itu bersifat campuran antara biaya variabel dan biaya tetap. Oke, next ya. Kemudian teman-teman, setelah kita mempelajari dan memahami konsep dasarnya tadi, pemahaman mengenai apa itu biaya standar, kemudian jenis-jenisnya, kemudian apa unsur yang di dalam biaya standar. Sekarang kita lanjut lagi ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu analisis varians, kemudian pencatatan dan pertanggungjawaban. Oke. Kemarin itu kan kita sudah mempelajari mengenai biaya planning ya, ataupun planning. Kemudian kita mempelajari tentang flexible budget, kemudian kita mempelajari tentang akrual ataupun aktual. Nah, seperti yang dijelaskan tentang pengertian biaya standar ya, seharusnya terjadi dan ditentukan sebelum proses produksi dilaksanakan. Ketika proses produksi dimulai dan selesai ya, berarti ada biaya sesungguhnya ataupun akrual ya, ataupun aktual. Nah, sehingga biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar itu tidak mix ya, tidak cocok ya. Jadi oleh karena itu diperlukan varians ataupun selisih. Nah, apabila biaya standarnya lebih kecil dari biaya aktual, itu merupakan selisih yang menguntungkan ataupun favorable. Nah, jika tidak menguntungkan selisihnya ataupun merugikan, itu unfavorable ya. Kemarin yang kita bahas ya, masih ingat kan? Nah, untuk pencatatannya gimana Pak? Pencatatannya ataupun akuntansi biayanya ya, itu merupakan mekanisme yang mendebet dan mengkreditkan. Nah, jadi pada dasarnya, jika biaya standar dicatat di perkiraan barang, jika variansnya menguntungkan dicatat di kredit, sedangkan varians yang merugikan akan dicatat di debit. Dengan nama akun ataupun nama rekeningnya itu, ya, nama akunnya itu menurut selisih yang terjadi. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab? Pihak-pihak siapa yang bertanggung jawab? Karena tadi ada 3 unsur ya teman-teman, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, kemudian overhead pabrik. Kemudian saya bagi menjadi 3 pihak yang bertanggung jawab dan variansnya. Ya, pertama itu mengenai selisih biaya bahan baku ataupun selisih biaya bahan langsung ya. Nah, selisih ini terdiri dari 2 faktor, yaitu selisih harga bahan baku dan selisih penggunaan. Nah, jadi selisih harga bahan baku ini ketika harga ataupun material price variance-nya merupakan perbedaan bahan baku standar dengan harga bahan baku yang aktual ya. Jadi dibandingkan ataupun dikombinasikan biaya bahan baku standar yang sudah dirancang ataupun diatur dibandingkan dengan biaya bahan baku yang aktual ataupun sebenarnya. Nah, jadi demikian juga untuk biaya selisih penggunaan pemakaian bahan baku. Nah, ini maksudnya adalah perbedaan antara bahan baku langsung yang digunakan ataupun aktual dengan penggunaan bahan baku yang standar. Ya, yang bertanggung jawab untuk selisih penggunaan ini ya, itu bagian produksi dalam perusahaan ya. Demikian juga untuk selisih bahan biaya tenaga kerja langsung, itu terdiri dari 2 faktor juga, selisih tarif upah ataupun harga upah, kemudian selisih efisiensi ataupun penggunaan upah langsung ya. Itu sama juga konsepnya. Nah, kalau selisih tarif upah kita jabarkan dari contoh konsep yang tadi ya, biaya bahan baku langsung, yaitu merupakan perbedaan upah tenaga kerja yang aktual
dengan biaya standar upah tenaga kerja ya yang sudah ditetapkan ataupun yang standar ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab kedua selisih ini? Yang bertanggung jawab di sini yaitu manajer produksi dalam perusahaan ya. Kemudian yang ketiga, selisih overhead pabrik. Nah, selisih overhead pabrik ini terdiri dari dua faktor juga yang sama seperti konsep yang pertama dan kedua. Selisih overhead pabriknya secara variabel dan selisih overheadnya secara tetap. Nah, selisih overhead yang variabel itu juga dibagi dua lagi ya. Ada yang dibebankan standar dan ada yang tetap nanti sesuai dengan akrual ataupun aktual ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab di sini? Yang bertanggung jawab adalah manajer produksi ya. Sama seperti tadi selisih overhead pabrik variabel, selisih overhead tetap juga ya, itu dibagi dua, yaitu selisih pengeluaran overhead tetap dan juga selisih efisiensi overhead tetap. Jadi kalau di nomor 3 ini ada 4 nanti ya, selisih overhead pabrik variabel dan juga selisih overhead efisiensi pabrik variabel. Kemudian ada lagi selisih overhead tetap dan juga selisih efisiensi yang untuk overhead tetap ya. Jadi ada 4 ini. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ada analisis varians dan pencatatan tahun 2020 dengan data seperti ini. Bahan baku yang untuk bahan baku langsungnya itu ada 2 ya untuk per unit dan biayanya adalah 5.000 dan totalnya jadi 10.000. Tenaga kerja langsung itu ya tidak sampai 1 jam, 0,5 jadi 5.000. Overhead tetap 0,5 jam sampai menjadi 1.000 ya. Overhead variabel 0,5 jam. Nah, dan per jamnya itu 4.000, jadi totalnya itu adalah 2.000 untuk per unit. Nah, biaya standarnya itu nanti 18.000. Coba dihitung ya pas. Nah, kemudian lanjutan soalnya tarif overhead ya berdasarkan jam tenaga kerja langsung tadi. Kemudian ini adalah data yang akrual ya. Tadi ini data yang direncanakan, ini data yang akrual ya, yang sudah terjadi. Jumlah yang diproduksi itu 6.000, bahan baku yang dibeli itu adalah 11.500, kemudian tenaga kerjanya itu 2.900 jam, overheadnya itu ada 6 juta, overhead variabelnya itu ada 10.500.000. Nah, hitungan varians bahan pertama sekali ya. Jadi untuk menghitungnya itu tadi kan ada 3 ya, kita hitung selisih biaya bahan baku langsungnya, variansnya, kemudian selisih BTKL-nya ataupun varians BTKL-nya, kemudian selisih overhead pabriknya. Oke, pertama kita hitung selisih ataupun varians bahan bakunya ataupun sering disebut dengan ya varians. Ada 2 tadi kan kalau mengenai varians bahan baku, varians harga bahan baku dan varians penggunaan ataupun kegunaan bahan baku ataupun efisiensi ya sering disebut. Jadi rumusnya AH itu adalah harga aktual dan AS itu adalah harga standar. Nah, KA itu adalah kilo ya, kilo aktualnya. Jadi 5.200 kurang 5.000 kali 2 dengan 400 ya, itu 400. Kemudian untuk FKB-nya ya, untuk varians kegunaan ataupun keefisiensian bahan baku yaitu KA ya, kilonya yang aktual dikurang kilonya yang standar dikali harga satuan, dibalik ya. Nah, jadi totalnya 1.250.000 ya rupiah ya. Jadi ini adalah favorable, menguntungkan ya. Nanti dicatat di mana sesuai tadi ya, yang ini ya, jika menguntungkan dicatat di kredit. Oke, di sini paham ya. Selanjutnya kita masuk ke demikian untuk varians tarif tenaga kerja langsung. Untuk tarif ataupun varians tenaga kerja langsung FTTKL ya, varians tarif tenaga kerja langsung itu tarif karena ada 2 varians. Pertama tadi itu varians tarif dan varians
efisien. Tadi kalau ini tadi varians harga dan varians efisien ya. Jadi hanya beda aja. Beda sedikit aja. Nah, untuk menghitungnya ya, tarif aktual tenaga kerja langsung per jam dikurang ya tarif ya standar tenaga kerja langsung per jam. Jadi itu ada 10.200 dikurang 10.000 dikali 2.900, totalnya 580.000. Ini unfavorable ya. Kenapa? Karena lebih tinggi ya. Lebih tinggi apanya? Lebih tinggi yang aktualnya. Kan kalau biaya itu kan kalau kemarin di rumus fleksibel budget ya, yang saya jelaskan minggu lalu, itu kalau biaya-biaya lebih tinggi yang aktual daripada standar ataupun perencanaan, itu unfavorable. Nah, tapi kalau di efisiensinya ya teman-teman, 2.900 dikurang 3.000 dikali 10.000, 1 juta, ini favorable ya. Nanti kebalikannya dari sini, ya, ini AJTKL-nya dikurang dengan TSTKL-nya dikali ya 10.000 itu TSTKL-nya. Jadi itu rumusnya dibalik dari sini. Oke. Nah, sudah paham ya? Walaupun sedikit banyak teman-teman baru belajar, tapi untuk mengasah teman-teman lebih paham lagi, ini ada tugas mandiri ya. Lihat contoh slide di 5 dan 6. Kita kembali 5 dan 6. Ini 5. Ini ada saya merahi ya. Ini nanti kalian ubah ya menjadi 2000 menjadi 1000 ya. Ini jadi 4000 menjadi 2000 ya. Tinggal ganti rumus. Kemudian ini bukan 6 juta lagi tapi menjadi 5 juta. Ini bukan 10.500.000, ini menjadi 12 juta ya. Tinggal diganti gitu aja ya. Oke. Kerjakan varians pengeluaran overhead baik tetap dan variabel. Kemudian kerjakan varians efisien overhead baik tetap dan variabel ya. Dikumpulkan delta sesuai dengan jam perkuliahan. Jadi selama kelas teman-teman nggak boleh nyambi yang lain-lain ya. Fokus ke mata kuliah ini dengan mengerjakan tugas ini. Kalau tidak dikerjakan, apa konsekuensinya, Pak? Ya, pasti teman-teman sudah tahu ya. Oke, saya kira demikian. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh berdiskusi di grup ya, teman-teman. Ataupun langsung japri saya. Ya, kemudian untuk rujukan ataupun referensi saya itu dari buku Mitra Wacana Media Penerbit. Saya kira demikian. Cukup. Mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman paham ya, dan selamat belajar dan juga mengerjakan tugas mandiri. Tetap semangat dan selamat pagi.